Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi similarity dan distance. Jadi ini adalah suatu konsep dasar yang sangat penting baik di statistik maupun machine learning atau data science secara umum. Distance atau jarak gitu ya. Sebenarnya digunakan di statistik maupun data science atau machine learning itu untuk pertama-tama ngelihat pola data ya. Artinya bagaimana struktur antar pengamatan gitu ya, observasi di data itu seperti apa. Jadi dalam hal ini yang pertama dia digunakan pada exploratory data analysis ya. Jadi di EDA, kita mau melihat bagaimana struktur datanya atau pola atau pattern, tapi juga kemudian di machine learning ya. Nah, untuk bahkan misalnya melakukan prediksi, kita membutuhkan suatu ukuran jarak nanti namanya, dan ukuran jarak ini nanti punya nama di matematik yang lebih umum dan biasanya digunakan untuk kasus formal, kita nyebutnya biasanya metrik ya, instead of distance. Dan ini metrik atau distance ini sebenarnya nanti adalah sebuah fungsi yang dia memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, jadi itu dia digunakan untuk seperti itu. Nah, contohnya mungkin kalau kalian udah ngambil mata kuliah multivariat statistik ya, atau kalau kalian udah ngambil data mining atau kuliah lain ada yang belajar tentang clustering, sehingga dari situ, misalnya pada contoh ini nih contoh saya ambil dari internet, data sequence matrix kayak DNA ya, DNA manusia, sehingga kemudian kita bisa menganalisa misalnya lewat clustering, lewat PCA, Principal Component Analysis, yang sebenarnya adalah Singular Value Decomposition di aljabar linear, faktorisasi matriks. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana saja penggunaan konsep jarak dalam pengolahan data. Nah, secara intuitif sebenarnya adalah jarak itu ya ukuran gitu ya. Ukuran numerical value, berarti bilangan real dia, yang akan mengukur apa? Yang akan mengukur antar observasi pada data, atau bahasa sederhananya berarti antar baris data gitu ya. Kalau kita pakai struktur data yang biasanya kita gunakan. Nah, nanti berarti ada kata-kata distance, ada kata-kata similarity. Biasanya pemula itu suka salah nganggapnya bahwa distance dan similarity itu sama. Padahal nggak sama. Dan interpretasinya pun nanti berbeda gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini. Dan nanti ada yang namanya similarity, ada yang namanya dissimilarity. Nah, kita misalnya kalau di R atau Python itu kan banyak modul gitu ya, yang memudahkan kita sehingga kita nggak perlu ngoding dari scratch gitu ya, dari awal, dari nol gitu ya. Tapi masalahnya kalau kita nggak paham konsepnya, itu kadang-kadang kita salah dalam menggunakan tools itu, terutama nanti untuk kasus yang sesederhana kayak apakah sebenarnya cosine di scikit-learn misalnya itu adalah similarity atau dissimilarity kayak gitu. Karena rumusnya beda, maknanya beda, apa itu, dan kalau sampai salah nanti bisa bahaya sekali gitu ya. Seperti itu. Nah, kali kita lagi lebih lanjut. Kalau di literatur sendiri tentu saja ukuran jarak ini ada banyak banget ya, dan kalau dibahas semua nggak akan selesai satu pertemuan, bahkan satu mata kuliah pun kalau memang ingin dibahas semua itu akan banyak sekali. Cuma saya ingin menyampaikan satu hal ya. Ini pengalaman saya tahun 2014. Jadi di tahun 2014 saya cerita sedikit dulu. Itu ada kompetisi pengolahan data multimedia. Jadi data dari Flickr. Kalau ada yang tahu Flickr, Flickr tuh kayak Instagram. Cuma dia, kalau menurut saya sih sebenarnya harusnya lebih populer Flickr daripada Instagram. Karena dia
apa itu terms of service dan license penggunaan image-nya itu sebenarnya lebih baik daripada Instagram. Jadi Flickr tuh kayak Twitter-nya Instagram gitu. Jadi dia datanya tuh terbuka kayak Twitter gitu. Nah, waktu itu ada kompetisi pengolahan data multimedia yang berasal dari Flickr untuk memprediksi kegiatan sosial yang ada di Flickr. Nah, waktu itu datanya terdiri dari ada teksnya, ada lokasinya, ada deskripsi dari gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, untungnya dulu waktu S1 di Matematika UI, saya dulu ngambil mata kuliah namanya topologi. Di mana di topologi itu, nggak tahu sekarang masih ada nggak mata kuliahnya, dia kalau dulu masuk ke matematika murni ya. Dulu saya tuh iseng waktu S1 tuh saya ngambil mata kuliah yang murni, yang statistik, yang komputasi saya ambil semua. Jadi saya punya 2 transkrip bahkan dulu. Dan saya bersyukur banget dulu belajar sebanyak-banyaknya waktu S1 ya, minimal sit in. Tapi bahkan waktu itu saya masukin ke KRS nih. Nah, karena dulu saya pernah ngambil topologi, nah tahun 2013 pada kompetisi di Eropa itu, karena saya paham apa itu konsep jarak, metrik, maka saya bisa membuat fungsi jarak sendiri pada data yang terdefinisi pada teks, spasial, waktu, dan image gitu. Yang alhamdulillahnya termasuk salah satu yang terbaik dan dapat grant sampai jalan-jalan ke Eropa ya gratis. Itu gara-gara itu doang, gara-gara satu mata kuliah waktu S1 dulu yang saya masih ingat ilmunya, alhamdulillah. Nah, itu yang akan juga kita bahas di hari ini. Jadi ada banyak sekali ya distance and similarity ini yang sebenarnya akan lebih menarik kalau misalnya kita memahami ininya ya, kasusnya sebenarnya penggunaannya gimana gitu. Tapi kalau kita memahami konsep dasarnya, sebenarnya kita bisa kembangkan ke sembarang fungsi gitu, yang kita bisa bikin sendiri. Dan ini nanti yang akan mendefine, yang akan memberikan perbedaan antara data scientist beneran sama seseorang yang ngaku-ngaku data scientist, tapi sebenarnya dia adalah machine learning engineer. Saya lihat sih akhir-akhir ini kebanyakan orang yang ngaku-ngaku data scientist sebenarnya lebih cocok disebut machine learning engineer, karena dia cuma bisa, oke, kalau ada permasalahan pengolahan data, terus dia pakai tools di Python, modul, lalu dia bikin model, dia evaluasi, selesai. Tapi seorang data scientist itu problem solver. Jadi ada suatu permasalahan yang dia kemudian membuat solusi berdasarkan data. Nah, biasanya dia disebut saintis kan ya, ilmuwan. Nah, ilmuwan itu ciri khasnya apa sih? Ciri khasnya ilmuwan itu kan dia menyelesaikan sesuatu yang baru. Nah, itu biasanya lewat fungsi jarak yang baru, algoritma yang baru. Yang baru di sini maksudnya modifikasi dari sebelumnya ya, tapi tidak sekedar menggunakan itu. Kebanyakan sekarang yang ngaku-ngaku data scientist itu sekedar bisa menggunakan saja gitu, tapi begitu harus memodifikasi dia biasanya langsung udah kebingungan karena nggak punya konsep dasar matematik dan statistiknya seperti itu. Nah, ini ada taksonomi yang cukup komprehensif dan lumayan terkenal ya. Kita akan bahas sebagian, tapi tentu saja nggak akan ngebahas semuanya karena ya terlalu banyak kasus-kasus kayak di quantum geometry yang mungkin nggak akan ditemukan oleh permasalahan umum di data gitu. Oke, nah ini yang penting ya. Kita mulai dari definisi. Dari definisi. Jadi jarak atau distance ya, atau nama formalnya sebenarnya bagusnya itu kita nyebutnya metrik gitu ya. Metrik pakai E itu ya, sama I, hati-hati sama matriks gitu ya. Ini metrik. Metrik itu sebenarnya adalah fungsi gitu ya, yang fungsinya di sini disebut disimbolkan sebagai D kecil gitu. Nah, ini adalah fungsi yang terdefinisi antar objek-objek. Nah, objek-objek di sini maksudnya adalah instansis di data gitu ya. Artinya baris-baris di data, kalian ngebayangin ya sebagai orang statistik.
Nah, karena D kecil ini, simetrik atau distance ini adalah fungsi, dan fungsi itu terdefinisi atas domain dan kodomainnya, maka kita harus bicara apa himpunan domainnya gitu ya. Tadi ya, himpunan domainnya adalah observasi-observasi atau objek di data kita. Dan dia berupa himpunan ya, himpunan data. Dan kalau disebut himpunan, maka bayangan kita adalah tidak terurut, tidak ada duplikasi, dan lain sebagainya ya, sebagaimana definisi dari himpunan. Dan dia adalah fungsi yang memetakan dari observasi kita kali observasi juga ya. Jadi yang berarti jarak itu ngitungnya antar observasi kan, kalau kayak gini kita ngerti ini sebagai orang matematik dan statistik ya. Lalu range fungsinya di sini perhatikan adalah non negatif. Real non negatif. Real non negatif. Jadi metrik atau distance adalah sebuah fungsi yang terdefinisi atas observasi di data yang memetakan observasi-observasi tersebut ke bilangan real non-negatif. Ada tambahannya, di mana fungsi tersebut memiliki beberapa sifat. Jadi ini sifat wajib yang harus dipenuhi agar sebuah fungsi dikatakan jarak. Gitu. Jadi kalau kalian belajar aljabar abstrak misalnya ya, atau ada himpunan dan operasi yang memenuhi 10 sifat gitu ya. Kalau memenuhi nanti disebutnya grup misalnya gitu ya, di aljabar abstrak kita belajar. Nah, di sini juga kurang lebih sama konsepnya ya. Jadi sebuah fungsi atau metrik gitu ya, yang seperti ini dan memenuhi ini, maka dia disebut fungsi jarak. Apa sifat-sifat yang harus dipenuhi? Satu, dia tidak negatif. Jadi nggak mungkin jarak itu negatif. Gitu. Jadi jarak itu dia dalam hal ini didefine sebagai besaran, tapi nggak punya arah. Jarak itu di sini skalar ya, ini real, bukan vektor. Ya, jadi dia nggak boleh negatif, nol boleh. Dan dia hanya nol kalau kita ngitung jarak dari suatu observasi ke dirinya sendiri, atau disebutnya di sini sifat identitas. Jadi dx, x atau dy, y itu harus sama dengan 0. Jarak dari suatu observasi ke dirinya sendiri itu harus 0. Dan dia juga harus memiliki sifat simetri. Jarak dari misalnya MIPA ke teknik harus sama dengan jarak dari teknik ke MIPA. Kalau nggak make sense kan. Ini juga tadi jarak negatif nggak make sense. Dan jarak ke titik itu sendiri juga harus 0 karena kita nggak kemana-mana gitu kan. Nah, ini sifat-sifat ini sebenarnya ini ya, intuitif ya, intuitif. Tidak perlu dihafalkan juga, harusnya kita udah hafal dengan sendirinya dengan membayangkan jarak itu seperti apa. Nah, sifat terakhir disebut juga sebagai sifat segitiga gitu ya, tidak samaan segitiga. Kalau saya jalan dari A ke B, lalu dari B ke C, itu harus lebih jauh daripada saya langsung dari A ke C. Jadi D A ke C itu harus lebih kecil sama dengan saya kalau ngider dari A ke B dulu, baru dari B ke C. Gitu. Nah, ini disebutnya ketidaksamaan segitiga. Nah, saya perlu sampaikan bahwa sekali lagi saya mengingatkan, karena ini yang nanti pemahaman sederhana banget ini yang menjadi fondasi dasar, salah satunya nanti kalian apakah seorang data scientist atau seorang machine learning engineer. Memahami hal ini artinya, konsekuensinya, kalau nanti kalian ketemu data yang aneh gitu, kayak saya waktu tahun 2013 itu kan datanya aneh, karena datanya terdiri dari teks, gambar, informasi waktu, informasi latitude, longitude. Sehingga saya nggak bisa pakai rumus jarak yang biasa. Rumus jarak yang biasa yang mungkin kalian sudah tahu, misalnya ada rumus jarak Euclidean, terus ada cosine, dan lain sebagainya. Ini rumus-rumus jarak yang biasanya ada tuh nggak mungkin dipakai pada data yang kayak gini, karena yaitu tadi, ada gambarnya, ada teksnya, ada informasi waktu, ada informasi latitude, longitude. Tapi karena kita tahu ini, maka kita bisa bikin sembarang fungsi yang memenuhi ini gitu.
yang memenuhi sifat-sifat ini. Orang yang nggak belajar dasar matematik atau statistik dalam pengolahan data, ketika ketemu data yang kayak gini, maka dia paling akan mengolah data teksnya doang, atau gambarnya doang, atau latitude longitude doang, atau waktu doang, secara terpisah. Tapi orang yang memiliki dasar matematik, maka dia bisa kemudian mendefinisikan fungsinya sendiri dengan domain data kita ini tadi. Nah, ini penting. Berarti sekarang kalian equip with skills untuk solve new problems gitu. Dan itu yang akan mendifferentiate data scientist dengan penekanan kata saintisnya dan machine learning engineer. Jadi jangan khawatir nanti kalian di dunia kerja atau kalian melanjutkan studi untuk membuat rumus jarak sendiri. Gitu. Bahkan itu akan menjadi temuan kalian gitu. Jadi kita membuat rumus jarak itu bisa jadi temuan kita. Kita bandingkan misalnya dengan rumus jarak yang biasa, lalu kita tunjukkan bahwa rumus jarak kita lebih cocok untuk permasalahan yang ada, yang sedang kalian temui. Nah itu ya sifatnya. Tapi penting banget. Nah kalau diilustrasikan atau digambarkan, gambarnya seperti ini. Jadi jarak dari ini adalah contoh di Euclidean ya, Euclidean distance. Euclidean distance itu, jadi kalau kita punya A dan B ya, itu kayak rumus Pythagoras kan ya. Jadi akar X1 min Y1 kuadrat tambah X2 min Y2 kuadrat gitu ya. Kalau ada X3 diterusin X3, X4, X5 bahkan sampai Xn gitu. Ini kan kayak rumus Pythagoras aja biasa. Saya gambarkan misalnya sebagai X1 dan X2 saja ya. X dan Y ya, di sini X dan Y. Maka di sini kalau X1, Y1 sama dengan X2, Y2 jelas ini berarti akan 0 sehingga jaraknya 0. Terus ini kalau misalnya berbeda ya di sini X1, Y1, X2, Y2 kita masukkan ke rumus Euclidean sini, karena dia minus lalu dikuadratkan, maka X1 min Y1 kuadrat akan sama dengan Y1 min X1 kuadrat. Begitu pula juga X2 min Y2 kuadrat sama dengan Y2 min X2 kuadrat. Sehingga dia memenuhi sifat komutatif atau abelian ya, orang matematik nyebutnya. Dan dari gambar yang ini juga, kita mendapatkan bahwa pada bidang datar, jadi rumus jarak Euclidean ini dia terdefinisi pada bidang datar gitu ya. Dia adalah jarak terpendek antar dua titik. Ya, ini kalau belajar geometri nanti adalah himpunan titik yang paling minimal antara A dan B. Atau dengan bahasa sederhananya adalah jarak terpendek antara A dan B. Tapi harus ada kata-kata lanjutannya pada bidang datar. Karena nanti di akhir modul, saya akan sampaikan rumus jarak lain pada bidang yang nggak bidang datar. Dan sehingga kita nggak bisa pakai jarak Euclidean di sana. Dengan kata lain, kalian nggak bisa sembarangan pakai rumus jarak. Jadi rumus jarak itu nanti ada peruntukannya masing-masing yang punya makna sendiri-sendiri. Tapi yang paling terkenal, yang paling dasar biasanya ini, Euclidean ini. Nah, tadi ini adalah sifat simetrinya. Lalu kita juga bisa ngetes sifat tidak samaan segitiganya seperti ini. Yang kalian bisa masukkan di sini dengan operasi aritmatik biasa untuk membuktikan bahwa benar jarak dari A ke misalnya A ke B itu akan lebih kecil daripada A ke C lalu C ke B. Seperti itu. Sehingga karena rumus ini memenuhi seluruh sifat dari metrik, fungsi metrik, maka rumus ini disebut sebagai rumus jarak. Rumus ini maka adalah rumus jarak. Yang kebetulan rumus ini adalah rumus yang terkenal yang biasa kita sebut sebagai Euclidean. Tapi rumus jarak Euclidean ini sebenarnya adalah sebuah contoh kasus dari jarak Minkowski. Jadi bentuk umum dari rumus jaraknya itu
Itu sebenarnya kita nyebutnya adalah jarak Minkowski. Yang rumus umumnya adalah penjumlahan dari, kalau kita ngebayangkan X dan Y tentu saja vektor ya, vektor di RP gitu ya. Jadi punya P variabel gitu. Sorry, jangan P. P udah dipakai untuk ini. Misalkan N variabel, Rn. Maka jarak Minkowski didefinisikan sebagai absolut dari Xi min Yi pangkat P, terus hasilnya pangkat seper P. Yang kalau P-nya 2, maka sama dengan rumus Euclidean. Ini kan jadi akar dari sigma Xi min Yi kuadrat. Akar itu kan berarti setengah kan, pangkat setengah. Jadi Euclidean adalah kasus Minkowski di mana P-nya sama dengan 2. Gitu. Dan biasanya orang matematika paling suka hal tersebut. Nah, kalau di machine learning nanti, Xi dan Yi-nya ini adalah Y yang sesungguhnya, label di data, lalu Yi itu adalah prediksi kita, Y cap gitu. Di mana itu adalah prediksi dari data, dari model, prediksi dari model menggunakan variabel indikatornya. Tergantung nanti model apa yang kita gunakan dan algoritma apa yang kita gunakan. Perhatikan jangan salah antara model sama algoritma ya. Misalnya, decision tree itu model. Algoritmanya ada ID3, ada C45, ada macam-macam. Jadi hati-hati antara model dan algoritma. Seperti itu. Jadi modelnya decision tree, algoritmanya ID3, C45, dan sebagainya. Itu masih banyak yang pada suka ketukar-tukar antara apa itu model, apa itu algoritma. Simpel tapi sering banyak yang ketukar. Nah, kalau kasus P-nya 1, kalau P-nya 1, maka berarti di sini hanya tanda mutlak aja kan, pangkat 1, dan ini 1 per 1, 1. Jadi hanya akan jadi sigma dari seperti ini. Tanda mutlaknya. Ini kan kayak error biasa ya. Orang matematik nggak begitu suka, sukanya yang kedua, karena kalau 1 berarti kan kalau kita gambar gini ya, dia tidak diferensiabel, dia continue di 0 tapi tidak diferensiabel di sana. Kalau kita pilih P-nya 2 kan dia berarti fungsi kuadratik seperti ini. Yang kalau penggunaannya ini adalah Y dan ini adalah Y cap, dan ini kan berarti jadi loss function, fungsi error. Nah, itu biasanya kita ingin minimumkan. Berarti jarak antara dari ground truth kita di data terhadap prediksinya. Kita ingin minimumkan jarak antara itu. Nah, kalau kita pakai P-nya sama dengan 2, misalnya kuadratik Euclidean, biasa disebut sebagai root mean square error ya, RMSE. Maka kita bisa turunkan loss function tersebut karena di sini dia diferensiabel di 0 dan kita tertariknya memang di jarak sama dengan 0 gitu ya. Sehingga nanti kita bisa dapatkan parameter model yang paling optimal. Tapi saya nggak akan bahas terlalu detail ke sana karena kita akan ngebahas apa itu jarak dan similarity gitu ya di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau P sama dengan 1 itu biasa disebut sebagai jarak Manhattan. Manhattan distance. Biasanya orang computer science, TI, dan SI paling suka. Karena mudah. Karena mudah. Decodingnya juga paling gampang, paling cepat komputasinya. Tapi orang matematik nggak suka karena kita tahu untuk mendapatkan parameter yang paling optimalnya, kalau P sama dengan 1, itu akan gagal karena turunannya nggak ada di titik itu. Kalau P-nya 2, kita biasa menyebut sebagai jarak Euclidean tadi. Jarak Euclidean yang kalian temukan di aljabar linier, yang sebenarnya juga analogi dengan rumus Pitagoras. Dan P-nya ini bisa sembarang bilangan integer ya. Dan tidak hanya itu, juga boleh sama dengan tahingga. Dan kalau pakai tahingga, itu biasa disebut sebagai jarak Chebyshev. Loh, kalau pangkat tahingga sepertahingga tuh gimana Pak? Nah, kalau P-nya tahingga atau jarak Chebyshev, itu adalah maksimum dari ini. Maksimum dari, misalnya saya punya vektor V, misalnya 1, 2, 3. Vektor U misalnya adalah 1, 1, 1.
maka jarak Chebyshev DC dari U, V itu adalah maksimum dari, kalau maksimum kita berarti bicaranya himpunan ya, hati-hati di dalamnya di sini himpunan, nulisnya begini, dari XI, YI, di mana XI min YI, XI min YI, di mana XI dan YI-nya itu adalah elemen dari vektor ini. Berarti dalam kasus ini, jarak Chebyshev-nya adalah, di sini himpunannya adalah 1 min 1, 1 min 2, 1 min, sini di bawahnya aja ya, 1 min 3, tanda mutlak. Maka sama dengan himpunan dari 0, 1, 2. Sehingga jarak Chebyshev-nya adalah 2. Maka jarak Chebyshev dari ini, U ke V, itu sama dengan 2. Perhatikan bahwa jarak Chebyshev ini unik ya, unik. Kalau kalian ngebayangin gitu ya, yang jarak Euclidean itu kayak yang biasa kalian pakai di regresi dan lain sebagainya kan ya. Kayak ngelihat semuanya gitu. Semua entry ini dihitung jaraknya. Kalau pakai jarak Euclidean kan berarti akar dari 1 min 1 kuadrat tambah 1 min 2 kuadrat tambah 1 min 3 kuadrat kan gitu ya. Semuanya diperhatikan. Tapi kalau Chebyshev kan dia hanya ngambil salah satunya aja, yang terbesarnya aja kan gitu ya. Ya, kalau Euclidean begini ya. Tapi kalau Chebyshev hanya perhatikan yang terbesar aja. Sekarang ketika kita belajar hal-hal kayak gini, apalagi kalau kalian berasal dari orang matematika atau statistika, itu biasanya tergoda untuk belajarnya terlalu cepat-cepat gitu ya, karena gampang gitu doang gitu. Oh ya, gue udah ngerti gitu. Tapi ngerti itu ada levelnya gitu ya. Ngerti itu ada levelnya. Dan menariknya adalah justru orang yang sangat cerdas gitu ya, biasanya dia untuk hal-hal remeh kayak gini malah direnungkan lebih dalam. Ciri-ciri orang yang biasanya sangat cerdas malah gitu. Dia bisa menangkap keindahan dari hal-hal yang sederhana. Biasanya justru kalau yang nggak terlalu cerdas, dia biasanya belajarnya malah buru-buru gitu. Oh, dia merasa udah ngerti terus lewat, sekedar tahu cara ngitungnya aja gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini. Yaitu kemudian bagaimana kita memaknai dari jarak ini. Wabil khusus misalnya pada jarak Chebyshev, di mana dia adalah maksimum dari perbedaan terbesarnya kan gitu ya. Sebenarnya ini kan perbedaan yang diskrepansi gitu. Yang dalam hal ini berarti jarak kalau tadi saya bilang misalnya Manhattan distance itu yang pakai tanda mutlak orang komputer sains suka karena komputasinya kecil, yang Euclidean itu orang matematik suka karena bisa diturunkan, maka jarak Chebyshev ini disukai oleh orang ekonomi dan bisnis. Karena ini maksimum diskrepansi ini bisa bermakna resiko. Resiko terbesar. Resiko terbesar dari apa? Dari apapun juga faktor yang mau kita ukur gitu ya. Misalkan Y ini memprediksi harga saham ya. Misalkan ini Chebyshev ini mengukur jarak antara misalnya harga saham yang sesungguhnya sama misalnya hasil forecasting dari model gitu. Bagi seorang bisnismen gitu ya, pengusaha atau investor, itu biasanya lebih senang kalau dia mengetahui misalnya error terbesar yang bisa dibikin oleh model kita tuh berapa gitu. Nah, maka dia yang ditanyakan sebenarnya adalah jarak Chebyshev-nya. Jadi salah satu tugas data scientist adalah menerjemahkan dari bahasa plain English atau bahasa sederhana klien ke dalam bahasa technical form yang biasa kita pelajari. Tentu saja kita nggak perlu bilang di tempat kerja atau kalau kalian jadi konsultan data science ya,
Kita nggak usah bilang misalnya ke klien kita, oh Bapak ingin tahu jarak Cebichef-nya gitu, jangan, nggak usah. Cuma di pikiran kalian, ketika misalnya kalian nanti jadi misalnya buka startup, atau kalian jadi seorang data scientist, lalu misalnya atasan kalian atau klien kalian bilang misalnya, apa nih resiko dari, udah diukur belum resiko dari model ini gitu. Nah itu sebenarnya di pikiran kita langsung, oh ya Cebichef, jarak Cebichef. Yang sebenarnya diinginkan adalah jarak Cebichef yang berarti adalah maksimum dari, yaitu tadi misalnya nilai di data dikurangi prediksinya, dan kita lihat prediksi perbedaan terbesarnya. Nah itu jadi resiko. Jadi kalau misalnya jarak Cebichef-nya misalnya 3.000, maka hasil prediksinya itu seburuk-buruknya, salahnya itu menyimpangnya sebesar 3.000 kayak gitu. Itu adalah informasi yang sangat berharga sekali. Jadi rest assure gitu ya, kalau datanya distribusinya tidak berubah, maka ada kemungkinan besar maka errornya nggak akan lebih dari itu. Ya masih memungkinkan ya, probabilistik atau stokastik, tapi bisa jadi gambaran error terbesar itu berapa. Gitu. Dan kalau ternyata lebih dari itu, berarti ada kasus yang tidak normal, berarti misalnya datanya distribusinya berubah dan lain sebagainya. Nah itu ya, ini adalah rumus jarak di numerical data yang paling dasar. Jadi ini saya agak pelan di sini karena ini yang sebenarnya inti dari kuliah ini yang paling penting gitu ya, pemahaman dari apa itu sebenarnya distance, yaitu fungsi jarak tadi yang memenuhi sifat ini. Dan jarak yang paling sederhana, yang paling basic, tapi harus kita ketahui dan pahami dengan baik adalah jarak Minkowski. Nah, P-nya itu bisa berapa aja ya? Sorry, tadi saya bilang bahkan integer, salah ya, harusnya bilangan real ya. Jadi boleh berapa aja. Jadi kayak gini kalau digambarkan misalnya, kalau B-nya 1, 1,5, 2, 3, 6, dan seterusnya. Maka gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang perlu kita kemudian harus hati-hati adalah ketika kalian membandingkan jarak. Kalau kita membandingkan jarak antar satu rumus jarak, itu nggak ada masalah. Dan pada kasus numerik, data numerik, dan wabil khusus misalnya jarak Minkowski, kalau kita bilang misalnya jarak dari A ke B adalah let's say 6, lalu jarak dari let's say A ke C itu adalah 12, maka dia punya interpretasi rasio ya. Interpretasi rasio yang berarti jarak dari A ke C, maka jarak dari A ke C itu 2 kali jarak dari A ke B. Artinya kita bisa membandingkan secara rasio antar jarak. Hati-hati nanti similarity tidak demikian. Similarity nanti seperti interval. Jadi kita cuma tahu bahwa yang satu lebih similar atau lebih tidak similar daripada yang lain. Nah, untuk jarak Minkowski, dia punya properti untuk yang ini ya, untuk distance metric, dan mobil khusus misalnya untuk jarak Minkowski, dia punya interpretasi rasio juga. Kita boleh membandingkan secara rasio, 2 kalinya, 3 kalinya, dan seterusnya. Tapi nanti kalau similarity, contohnya kayak cosine, kita nggak bisa bilang 2 kalinya, 3 kalinya, nggak bisa. Kita cuma bilang lebih similar atau tidak lebih similar. Itu kelihatannya remeh juga, tapi termasuk hal yang penting untuk dipahami terhadap jarak-jarak ini. Nah, oke, pada dunia nyata, Euclidean distance itu seperti ini ya, lurusnya gitu dari A ke B, berapa jaraknya. Nah, itu tadi konsepnya ya, teorinya, konsepnya, penggunaannya. Kemudian kalau aplikasinya di Python itu tentu saja tidak sulit ya. Jadi kita mau bikin fungsinya sendiri juga nggak sulit ya. Kita bikin manual gitu ya, misalnya jarak Minkowski itu kan sederhana sekali rumusnya. Kita bikin fungsi sendiri juga sangat mudah sekali.
Di Python sendiri, untuk keperluan seperti ini, tentu saja kita pakai scientific computing-nya Python. Nah, modul yang paling terkenal untuk scientific computing di Python adalah SciPy. Ini ibaratnya NumPy itu numerical operation-nya, aritmatiknya, kayak aljabar linearnya gitu. Kalau scientific computing-nya itu SciPy. Nah, kalau SciPy, kalau misalnya machine learning kan scikit-learn, kalau EDA tuh Pandas kan gitu ya. Nah, kalau scientific SciPy. Nah, di SciPy itu ada untuk ngelotnya itu ya, fungsi-fungsi distance-nya gitu ya, distance dan similarity-nya itu from scipy.spatial import distance. Ini saya pakai alias supaya lebih singkat, saya singkat sebagai dis aliasnya. Jadi kita udah load itu, kalau sudah load maka kemudian kita bisa menghitung jarak, misalnya dis.minkowski, terus ini adalah vektornya, misalnya vektor U, vektor V tadi, lalu P-nya berapa? Misalnya P-nya 1, berarti tadi Manhattan distance, pada vektor ini maka dia sama dengan 2, karena dia kan berarti 1 min 0 ditambah 0 min 1 ditambah 0 min 0. Berarti adalah 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 2. Gitu ya. Nah, begitu juga ketika misalnya kita P-nya 2. P-nya 2 berarti di sini adalah Euclidean ya. Euclidean. Berarti untuk U dan V ini ya, berarti adalah akar dari 1 min 0 kuadrat tambah 0 min 1 kuadrat tambah 0 min 0 kuadrat. Berarti akar dari 1 tambah 1 tambah 0 adalah akar 2. Akar 2 adalah 1,412 something. Seperti itu. Dan seterusnya kalian bisa pakai 3, 4, dan seterusnya. Termasuk infinity untuk yang Chebyshev-nya. Nah, itu rumus jarak. Rumus jarak Minkowski yang pertama ya. Numerik. Jadi metrik. Nah, sebenarnya ada banyak rumus jarak lainnya. Banyak rumus jarak lain yang kemudian lagi kalau kita balik lagi ke sini dulu ya, sebelum ke rumus jarak yang lain, kita analisa lagi rumus sederhana ini. Nah, ini juga yang kemudian membedakan antara yaitu tadi ya, suhu sama cupu gitu. Orang yang misalnya cupu justru tergesa-gesa mikirnya kayak tadi aja terus udah ngerti, saya udah ngerti, saya udah tahu cara ngitungnya, saya tadi udah tahu definisinya. Sebenarnya ngertinya masih bisa lebih dalam lagi. Sebenarnya ngertinya masih bisa lebih dalam lagi. Dari rumus sederhana ini, dari rumus sederhana ini. Sekarang bayangkan ya, biasanya yang dilakukan seorang data scientist yang baik dari rumus-rumus sederhana ini adalah memahami sifatnya ya, sifat dari rumus sederhana ini, property, advantage and disadvantage, strength and weakness-nya gitu. Nah, sekarang kalau kita punya dua vektor, let's say U sama dengan 1,1,1,1 lah, taruh gini aja lah. V-nya misalnya 1, 2, 3, 4. Tentu saja kita ngitung jarak antar vektor dengan ukuran harus yang sama ya. Karena tadi definisinya dari metrik atau distance adalah X cross X. Jadi emang harus sama ininya, jumlah variabel. Nah, sekarang selain tadi hal-hal yang sudah kita bahas, ada sifat lain lagi dari rumus sederhana ini. Yaitu adalah, misalnya kita mau menghitung jarak Chebyshev ya. Jarak Chebyshev dari sini berarti adalah 3 ya. Dengan cepat kita ketahui bahwa karena itu adalah jarak maksimum ya antar elemennya. Di sini kan 0, 1, 2, 3. Perhatikan bahwa jarak Minkowski ini itu akan sangat dipengaruhi oleh outlier. Jadi ada satu saja outlier di salah satu entry di vektor kita, let's say di sini 99,
maka jarak Minkowski-nya langsung berubah drastis. Ini langsung 89 kalau pakai Chebyshev. Kalau kita pakai Euclidean pun ketika P sama dengan 2, satu outlier ini akan sangat mempengaruhi sekali. Ya. Oke, so itu. Jadi dari rumus yang sederhana ini ternyata kita bisa ngerti banyak hal gitu. Jadi kalau kita ngertiin rumus itu bukan sekedar, saya tahu cara ngitung manualnya. Saya paling sebel kalau ada orang yang merasa udah itu cukup gitu, ngitung manual cukup. Bahkan saya malah nggak begitu tertarik sebenarnya ngitung manual. Saya lebih tertarik mathematical thinking seperti ini. Justru itu yang penting. Kalau ngitung manual sih ya bagus sih tahu cara ngitung manual, tapi bukan kemudian segala-galanya terus udah selesai gitu. Yang lebih penting lagi mathematical thinking seperti ini. Nah, itu ya, jadi dia sensitif terhadap outlier. Nah, sekarang ada rumus jarak lain. Nah, disebut sebagai Canberra, rumus jarak Canberra. Nah, ini ibu kotanya Australia ini. Di mana sekarang dia ada denominatornya ya, ada penyebutnya di situ. Jadi kalau kita orang matematik, kalau ngelihat suatu rumus terus ada faktor penyebut seperti ini, kalau dia konstan berarti kita bayanginnya rata-rata. Kalau dia berdasarkan variabel kayak gini, kita mikirnya normalisasi. Itu kayak di aljabar linier kalian normalisasi vektor seperti ini. Sama kayak rumus korelasi yang berasal dari rumus covariance yang sebenarnya dinormalisasi yang nanti kita akan bahas. Nah, rumus ini biasa digunakan mulai dari fuzzy clustering, computer security, termasuk deteksi spam dan lain sebagainya. Dan dia cenderung lebih robust terhadap outlier. Dia cara ngitungnya sekarang tidak lagi hanya yang perhatikan bahwa faktor atasnya itu kan jarak itu tadi Manhattan ya kan. Nah, tapi sekarang kita normalisasi terhadap panjang vektor, kan kita ngebayangin ini kayak panjang vektor gitu. PI plus KI, sehingga penggunaan ini akan membuat lebih robust si rumus jarak Canberra ini terhadap adanya outlier di data. Nah, cara perhitungannya di sini lagi-lagi dengan SciPy juga ada ya rumus Canberra, dan sebenarnya banyak banget ya. Saya juga nggak ngebahas semuanya yang ada di SciPy. Ini sebagian aja ya, sebagian aja yang perlu kita ketahui, yang dasar-dasar terutama. Tentu saja kalian bisa pelajari lebih lanjut. Nah, tinggal bilang distance.Canberra, ini misalnya dua vektornya. Tentu saja kalian bisa ganti vektor-vektor yang lain. Ini berarti kan 1 min 0 dibagi 1 tambah 0. 0 min 1 dibagi 1 tambah 0. 0 min 0 dibagi, nah ini nih. Ini dengan P dan Q-nya tidak 0 ya. Nah, ini jarak Canberra ini jadinya adalah 2. 1 tambah 1, 2. Dia tidak terdefinisi pada P dan Q-nya yang entry-nya 0. Tentu saja nggak bisa dibagi 0. Nah, itu adalah distance atau metrik. Lebih formalnya kita nyebutnya metrik. Jadi kalau kalian lagi bikin publikasi paper, normally we say metric instead of distance. Nah, yang banyak orang suka salah, terutama pemula, adalah mikirnya similarity itu kayak cosine itu sama dengan jarak. No, it's not. Similarity definisinya bagian awalnya sama kayak distance ya. Tapi di bagian propertinya, kalian tidak akan menemukan ketidaksamaan segitiga. Ketidaksamaan segitiga itu diganti dengan boundedness. Artinya nilainya terbatas. Makanya di real analysis, di mata kuliah real analysis yang kalian pelajari, kita perlu tahu tuh istilah terbatas, terhitung, ya kan? Berhingga, beda-beda kan definisinya, ya kan?
Nah, ini kalian belajar supremum, infimum, di real analysis kan, di bukunya apa itu? Buku real analysis apa? Bartel. Nah, itu. Nah, dia bounded. Nah, contoh sederhananya adalah cosine. Karena kalian belajar di aljabar linear, cos theta adalah norm U dot V, inner product, kali norm U kali norm V, gitu kan ya. Ini menyatakan ya sudut antara vektor U dan V, gitu kan ya. U dan V. Nah, dan kita tahu bahwa cos theta itu terbatas antara min 1 sampai 1 gitu ya. Kalau seandainya U dan V-nya tidak negatif entry-nya, maka cos theta nanti nilainya antara 0 sampai 1 yang sering dipakai di NLP dan text mining. Tapi kalau vektornya bisa negatif, maka cos theta bisa antara min 1 sampai 1. Either way, this is bounded. Jadi kalau mau pakai cosine, similarity, karena ada faktor non negatif di sini, maka yakinkan U dan V-nya adalah tidak negatif. Ya, tidak negatif. Jadi 0 atau positif. Maka cos theta-nya nanti adalah 0 sampai 1 ini. Dia non negatif, dia bounded, dan dia tidak memenuhi pertidaksamaan segitiga. Karena sudut theta itu kan muter. Dia nggak akan memenuhi pertidaksamaan segitiga. Sehingga cosine adalah similarity dan bukan distance. Ya, jadi harus diingat bahwa similarity tidak sama dengan distance. Bedanya adalah dia tidak memenuhi pertidaksamaan segitiga dan dia terbatas. Contoh paling sederhana adalah cosine similarity. Dan rumusnya udah kalian pelajari waktu di aljabar linear. Ini adalah dot product, inner product atau dot product, dan dia hasilnya skalar ya. Kalau kita punya U sama dengan U1, V1, U1, U2, U3 misalnya, lalu V sama dengan V1, V2, V3, maka U dot V adalah U1, V1 tambah U2, V2 tambah U3, V3. Itu kan dot product ya. Jadi dia akan menghasilkan skalar. Beda dengan nanti ada namanya cross product, yang vektor kali vektor menghasilkan vektor. Tapi ini skalar, ini dot product. Dan ini bagian bawahnya tidak lain tidak bukan adalah faktor normalisasinya yang mengakibatkan dia terbatas. Jadi nilainya antara tadi 0 sampai 1 kalau U dan V-nya tidak ada yang negatif. Ini yang mengakibatkan dia terbatas tuh faktor penyebutnya ini. Dinormalisasi terhadap panjang vektor P dan Q. Kita nyebutnya dissimilarity. Jadi dissimilarity atau cosine distance itu 1 min cosine similarity. Kalau kalian mau menghitung similarity, maka jangan pakai 1 min. Jadi pakainya cos ini aja. Jadi dia nilai cos theta-nya sama dengan 1. Ya, nilai cos theta-nya ya sama dengan 1. Ini kan cos theta ya. Cos theta-nya sama dengan 1. Dan kalian tahu bahwa cos 0 adalah 1. Dan ini dempet. Make sense ya. Tapi kalian harus ada yang namanya similarity, ada yang namanya dissimilarity. Kalau nyebutnya cosine distance, biasanya maksudnya adalah dissimilarity. Similarity dan dissimilarity ya. Hati-hati kalau kalian pakai modul, yakinkan cosine-nya itu similarity atau dissimilarity. Karena nanti beda-beda. Beda modul, dia kadang-kadang nyebutnya cuma cosine doang. Jadi dia nggak nyebut cosine similarity atau dissimilarity. Kalau saya pribadi biasanya triknya, kalau mau pakai modul, saya coba dulu vektor yang sama nilai cosine-nya berapa. Kalau nilai cosine-nya sama dengan 0,
ya, berarti dia adalah dissimilarity. Kalau sama dengan 1, berarti adalah similarity, karena cos 0 itu 1, kan gitu. Jadi gampangnya adalah cek aja nilai cosine dari suatu vektor ke vektornya sendiri. Maka kita tahu definisi dari cosine di modul tersebut adalah cosine similarity atau dissimilarity. Kalau mengikuti aturan umum, harusnya default-nya adalah dissimilarity. Harusnya default-nya adalah dissimilarity. Tapi masih ada beberapa modul Python yang cukup terkenal, itu default-nya masih similarity, bukan dissimilarity. Jadi kalian tetap harus hati-hati. Yang bagus default-nya adalah dissimilarity. Karena similarity sebenarnya adalah bagian dari distance. Dia adalah sebuah kasus distance di mana tidak memenuhi pertidaksamaan segitiga. Nah, ini contohnya di SciPy. Perhatikan nama fungsinya cosine aja. Dia bukan cosine similarity atau dissimilarity. Yang ini kalau kita mau tahu ya, tinggal ini aja. Tinggal ganti aja vektornya sama gitu. Misalnya di sini 111 111 gitu. Terus kita hitung. Wah, 0. Kalau 0 berarti dia adalah dissimilarity. Dissimilarity itu yang pakai 1 minus gini ya, 1 minus. Kalau yang similarity nggak ada 1 minusnya, yang sama dengan di aljabar linear. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi, terus ini tadi ya, ini sebenarnya di bawahnya ada. Nah, ya. Bagaimana kita memaknai ini ya? Oke, tadi kita ngebayangkan U dan V-nya adalah vektor. Lalu yang dihitung oleh cosine similarity sebenarnya adalah sudutnya, sudut antar vektor tersebut. Yang itu akan menentukan vektornya itu similar apa enggak, kan gitu ya. Yang akan menentukan vektornya similar atau enggak. Tapi sebagai orang matematik, kalau kita kemudian pikirkan lebih jauh lagi gitu ya, faktor inner product-nya ini dia punya makna lain, ya, punya makna lain. Di mana makna lainnya adalah pada inner product ini kita hanya peduli pada entry-entry yang sama gitu. Apa maksudnya ya? Nah, nanti akan lebih jelas ketika kita menggunakan similarity ini pada data teks. Ada data teks yang akan kita bahas kemudian. Jadi saya mungkin Jakarta similarity saya lompat dulu. Saya akan jelaskan dulu contoh kasus penggunaan dari cosine similarity. Pertama-tama saya akan menjelaskan dasar dari vector space model dulu. Jadi kalau kita punya kumpulan dokumen, secara umum kalau kita punya data tidak terstruktur apapun, mau suara, video, gambar, teks, graf, DNA, atau apapun juga, konsep dasar dalam pengolahan data tidak terstruktur pasti merubah dulu bentuk datanya menjadi data terstruktur, berbentuk matriks. Salah satu teknik paling sederhana dari merubah data berbentuk teks menjadi matriks itu disebutnya vector space model, VSM. Yang sebenarnya fancy word atau kadang-kadang disebut juga back of words model, BOW. Yang sebenarnya intinya ini, matriks ini. Jadi kalau kita punya kumpulan dokumen teks, gitu ya, teks 1, teks 2, teks 3, atau dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, maka dia akan direpresentasikan dalam bentuk matriksnya seperti ini. Jadi setiap barisnya adalah dokumennya. Lalu di kolomnya adalah seluruh kata yang berbeda di semua dokumen. Saya ulangi kalimatnya, seluruh kata yang berbeda yang ada di seluruh dokumen. Bukan di satu dokumen ya, tapi di seluruh dokumen.
Saya akan contohkan di sini. Lalu entry-entry-nya apa, Pak? Entry-entry-nya bisa berbagai macam. Bisa sekedar binary, apakah katanya ada apa enggak di dokumen itu, atau bisa frekuensi, berapa kali kata itu muncul di dokumen itu, atau nanti ada yang namanya ada IDF, BM25, dan banyak rumus-rumus lainnya lagi. SPH, dan masih banyak. Tapi kita pakai yang sederhana aja yuk. Kita pakai by frekuensi. Saya akan contohkan di sini. Nah, misal saya punya dua teks atau dua dokumen. Yang pertama, halo selamat pagi. Yang kedua, B, hai selamat siang. Nah, kita bikin datanya ini adalah kumpulan dokumen. Ya. Dokumennya tadi adalah A dan B. Kita akan pakai modul scikit-learn untuk secara otomatis untuk membentuk ini. Membentuk matriks ini dari dokumen ini. Cara menggunakannya adalah ini factorizer-nya sembarang nama variabel, boleh apa aja. Lalu fungsinya di sini count factorizer kalau kita mau berdasarkan frekuensi berapa kali kata itu muncul. Karena kita mau berdasarkan frekuensi berarti bukan binary, maka kita bilang binary-nya false. Nah, ini baru sekedar model yang kita akan gunakan. Jadi baris ini cuma mendefinisikan ini. Nah, merubah data ini, dokumen menjadi matriks ini, itu ada di baris ke-8 ini. Jadi ini nama variabel, saya namakan VSM. Lalu factorizer.fitTransform data kita. Data kita ini, dua dokumen ini aja, ini contoh aja sederhana. Maka kita dapat matriks ini. Nah, matriks ini adalah matriks. Pak, gimana kita tahunya kolom apa itu kata apa gitu? Nah, untuk mengetahui kolom apa itu kata apa, perintahnya adalah factorizer dot vocabulary lalu ada underscore-nya, jangan lupa. Maka kita dikasih tahu nih bahwa ternyata ini kalau dibentuk VSM-nya itu adalah yang pertama, kolom pertama adalah hi. Hi. Kolom kedua di sini adalah halo. Kolom ketiga adalah pagi. Kolom keempat adalah selamat. Kolom kelima adalah siang. Dan oke. Terus di sini dokumennya saya namakan A dan B, maka di sini adalah A, di sini adalah B, ya. Lalu perhatikan. Pada dokumen A ada kata hai nggak? Nggak ada ya. Halo selamat pagi, nggak ada hai-nya, maka ini 0. Ada kata halonya nggak? Ada. Berapa kali? 1 kali. Ada kata paginya nggak di A? Ada. Berapa kali? 1 kali. Ada kata selamatnya nggak? Ada. Berapa kali? 1 kali. Ada kata siangnya nggak? Nggak ada. 0. Dokumen yang B sekarang. Ada kata hai-nya nggak? Ada. 2 kali. Ada kata halonya nggak? Nggak ada. 0. Ada kata paginya nggak? Nggak ada. Dia hai selamat siang. 0. Ada kata selamatnya nggak? Ada. 1 kali. Ada kata siangnya nggak? Ada. 1 kali. Sehingga matriksnya 0, 1, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1. In which sama dengan ini. Jelas ya? Oh, munculnya adalah sparse matrix. Kalian masih ingat nggak di aljabar linear kalian belajar matriks itu ada 2 macam, ada sparse, ada dense. Nah, dia sparse matrix. Apa itu sparse matrix? Sparse matrix adalah matriks yang lebih banyak nolnya dibandingkan tidak nolnya. Karena kolom adalah seluruh kata dari semua dokumen, ya. Maka matriks ini sebenarnya nanti kalau pada data yang sesungguhnya akan lebih banyak nolnya ketimbang yang tidak nolnya, karena lebih banyak kata-kata yang tidak muncul di suatu dokumen. Nah, kalau matriks ini disebutnya matriks sparse. Di aljabar linear kalian belajar matriks yang seperti ini disebut matriks sparse.
Kalau ini disimpan dengan cara biasa, matriks sparse ini, maka pakai memorinya besar banget. Karena setiap float itu berapa byte ya, saya lupa. 16 bisa 16, 32 byte ya. Besar. Kalau matriksnya 100.000 kali 100.000, maka datanya akan makan memori terlalu besar. Sehingga oleh modul scikit-learn, dia defaultnya untuk matriks vector space model ini, dia adalah sparse matrix yang tidak bisa, yang dia ngaksesnya caranya gini, .data, .indices, nggak kayak NumPy array. Cuma kalau baru belajar, biasanya bingung ngelihat ini. Nah, makanya tadi, kemudian saya rubah dulu ke .array, supaya bisa terlihat bahwa matriksnya adalah sama seperti yang tadi dijelaskan. Oke, sekarang dari data teks, kita sudah dapat matriksnya ya, sudah dapat matriksnya. Dan tadi saya sudah jelaskan bagaimana matriks ini terbentuk. Ya. Kalau di sini misalnya saya ganti binary sama dengan true, maka duanya akan jadi 1. Ya. Nah, ini biasanya adalah trik para data scientist. Kalau datanya besar banget kayak big data, tapi komputernya cupu. Nggak pakai big data infrastructure. Nah, biasanya sampai puluhan juta dokumen masih bisa diolah, tapi kalian vector space-nya pakai binary. Modelnya biasanya lumayan akurat, tapi tentu saja tidak sebaik kalau dia tidak binary. Ini ya, false. Dan selain yang ini, bisa juga nanti ada namanya TF-IDF, BM25, dan lain sebagainya. Nah, oke. Kita sekarang sudah dapat nih dari data teks, kita rubah ke matriks. Nah, sekarang coba kita pakai konsep similarity cosine tadi. Ya. Maka karena dia sudah berbentuk numerik, tidak lagi berbentuk huruf, tidak lagi berbentuk kata-kata, maka kita bisa hitung similarity antar dokumen ini. Nah, kalau dokumen ini bisa apa aja ya? Bisa post media sosial, di kasus sosial media analitik nanti ya, atau data dari website, atau data dari review konsumen kalau kalian kerja di GoTo misalnya, dan seterusnya. Nah, untuk ngitungnya ya kayak tadi this.cosine gitu ya. This.cosine ini kita hitung nilainya, cosine similarity-nya adalah 0,764 something. Nah, saya akan menjelaskan ke kalian sifat dari cosine similarity menggunakan kasus ini. Cosine similarity ini ya, ini kan berarti dihitung kalau kita ingat rumus tadi itu ya. Kan ini U-nya, ini V-nya gitu ya. Berarti kan U.V ya. U.V itu kan berarti pada kasus ini ya, itu sama dengan 0 kali 2 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 0 tambah 1 kali 1 tambah 0 kali 1 kan gitu ya. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 1 kan. Dibagi kemudian normnya ya. Akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat berarti akar dari 3 kali di sini akar 4 tambah 1 tambah 1 berarti akar 6. Nah, ini sama dengan ini 0,76. Sekarang menariknya banyak orang nggak paham ini ya, padahal rumusnya sederhana, tapi karena itu ya ada godaan bahwa kita tuh mikirnya kalau udah bisa ngitung manual tuh kita udah ngerti gitu. Tolong itu dihilangkan jauh-jauh. Ngitung manual tuh baru basic banget ngertinya, nggak cukup. Sekarang menariknya gini, sebenarnya dari sini juga udah kelihatan sih ya bahwa makna dari cosine similarity jadinya jatuhnya dia hanya memperhatikan banyaknya kata yang sama gitu. Sekarang kalau kita rubah ya, selamat pagi jadi halo misalnya bukan halo selamat pagi tapi halo pagi ini. Nah, kalau kayak gini berarti tidak ada kata yang sama ya, tidak ada kata yang sama. Maka kalau kita hitung cosine distance-nya, ya jaraknya 1.
cosine dissimilarity ya, dissimilarity ya. Jadi makin besar, makin jauh. Dan dia satu karena memang nggak ada kata yang sama gitu. Nah, sekarang menariknya adalah perhatikan baik-baik. Saya balikin lagi ini jadi selamat. Sekarang yang kedua, hai selamat siang, sore dan malam. Secara intuitif kita harusnya kita mikirnya similarity-nya. Oke, tahan dulu sebentar. Ini saya balikin lagi ke yang tadi dulu. Gini dulu. Ini saya jalanin lagi. Terus saya jalanin lagi. Cosine distance-nya adalah 0,76 tadi ya, yang tadi ya. Sekarang ini 0,76. Sekarang saya ganti dengan siang, sore, dan malam. Secara intuitifnya seharusnya kita mikirnya, oh ini kan lebih disimilar, lebih nggak sama dengan yang tadi, dengan contoh tadi. Tapi kalau saya hitung lagi, cosine distance-nya, ya, maka dia hanya dipengaruhi oleh si normalisasi dari si ininya. Tapi inner product-nya tetap sama. Perhatikan ini adalah 0 kali 1 tambah 0 kali 2 tambah 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Yang enggak 0 itu cuma ini toh. Ini tuh apa? Si selamat, kata selamat. Yang siang, sore, malam tetap 0. Artinya apa? Apa kemudian hikmah makna yang kita pahami dari cosine similarity ini? Bahwa kalau kita menghitung similarity antar dokumen dengan rumus cosine, dia hanya memperhatikan kata yang sama. Kata-kata yang nggak samanya dia nggak peduli. Dan bahkan kalau saya beginikan, saya balikin dulu di sini kayak gini lagi dulu, ya. Terus di sini saya hitung cosine dissimilarity-nya 0,76. Lalu saya balikin lagi di sini sama siang, sore, dan malam. Terus di sini misalnya selamat pagi, petang, atau senja misalnya. Terus saya jalankan di sini, ya, maka juga seperti itu. Yang membedakan nilainya hanya normnya ya. Tapi kalau kita lihat di sini 0, 0, 0, 0 semua kecuali ini tuh kata selamat. Kata selamat. Lainnya 0, 0, 0, 0 gitu. Jadi ini kalau kayak gitu terus lagi kita ketika belajar nggak boleh buru-buru, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita bayangkan lagi. Oh, oke. Sekarang saya lebih mengerti tentang cosine similarity. Oh, ternyata dia hanya mempertimbangkan kata-kata yang sama. Terus kita pikir lebih jauh lagi. Berarti pada kasus apa dia cocok digunakan gitu ya. Contoh kalau ada tahu plagiarism detection ya. Plagiarism detection. Kayak contohnya Turnitin, Identicate, ya ada software-software itu ya. Dan software-software itu dimiliki oleh perusahaan besar ya. Nah, maka pada kasus seperti plagiarism detection antar dua dokumen, cosine masih oke karena dia hanya melihat persamaan aja. Perbedaannya dia nggak peduli karena memang tujuannya plagiarism detection adalah mencari yang sama. Ada plagiat nggak di situ gitu ya. Nah, maka dia cocok pada kasus-kasus seperti itu. Nah, itu ya, itu adalah similarity. Jadi beda antara similarity dan distance. Jadi tadi distance yang paling dasar contohnya adalah Minkowski, tapi juga masih banyak yang lainnya, ada Canberra dan lain sebagainya. Yang similarity yang paling dasar itu adalah cosine. Kasus yang paling terkenal adalah penggunaan pada text mining, terutama mengukur similarity antar dokumen. Yang kemudian dia punya makna, sebenarnya similarity-nya hanya dengan melihat kesamaan kata. Yang kemudian Tanimoto
yang rumus jaraknya namanya Jakat, mengembangkan lagi similarity yang namanya Jakat similarity. Yang bedanya sekarang dia adalah secara maknawinya ya, dia mempertimbangkan tidak hanya persamaan tapi juga perbedaan. Makin beda juga akan makin beda similarity-nya gitu. Yang dia rumusnya adalah kalau pakai notasi matematik ya, irisannya dibagi dengan gabungannya gitu ya. Dan gabungannya kita tahu adalah cardinality A B dikurangi irisannya gitu. Yang ini ada contohnya seperti ini. Yang kalau kita implementasikan ya ada juga di SciPy ya, rumus Jakat seperti ini jadi setengah. Yang kalau kita juga berarti bisa implementasikan di dokumen kita similarity Jakatnya gitu. Dan dia nilainya pada kasus ini jadi 0,9 di similarity-nya. Dan lebih ini ya, lebih ya tergantung sih, tergantung kalian keperluannya hanya ingin ngelihat kesamaannya aja atau juga perbedaannya aja gitu. Dan juga atau perbedaannya juga. Jadi sampai sini saya mengharapkannya, ekspektasinya dalam kalian memahami distance dan similarity ini adalah, oh berarti penggunaan distance dan similarity, apa rumus distance atau similarity yang kita gunakan itu membawa pengaruh. Gitu. Kalau data scientist yang sering saya temukan di media sosial itu seolah-olah udah coba-coba aja rumus jaraknya, rumus similarity-nya. Seolah-olah itu nggak ada pengaruhnya gitu ya, tapi ada maknawi yang akan berubah dari kita memilih rumus jarak. Ada konsekuensi kalau kita memilih rumus-rumus jarak. Tapi konsep distance dan similarity ini sebenarnya juga sudah dipelajari memang mulai dari statistika elementer ya. Makanya misalnya pada kasus korelasi Pearson misalnya. Pada kasus korelasi Pearson, dan kalau kita lihat rumus ini kan sebenarnya adalah rumus covariance. Yang covariance itu rumusnya diturunkan dari rumus variansi. Rumus variansi itu kan sigma xi min x bar kuadrat dibagi n min 1. Yang ini kan dikuadratkan kan berarti xi min x bar kali xi min x bar kan. Dan ini adalah variansi dari suatu variabel x. Nah, kalau sekarang instead of sesama x, tapi jadi x dan y, itu kan jadinya ini. Jadi kovariansi, dan kovariansi adalah ini. Dan ketika dibagi dengan ini, jadilah korelasi. Nah, kalau kalian ini kan kayak cosine. Ya, ini kan normalisasinya, ini kan norm U, ini norm V, ya kan? Sehingga tiba-tiba rumus-rumus di statistik dan matematik itu jadi make sense gitu. Dulu saya waktu S1 kayak kalian tuh jarang saya ngapalin rumus. Trik saya ketika ketemu rumus mulai dari start L ya, mulai dari start L, start mat dan seterusnya itu kayak gini. Saya make sense of the rumus. Ini apa sih sebenarnya? Kayak gini kan sebenarnya kalian memahami variansi itu kan jarak dari data ke rata-ratanya kan gitu kan. Ini kan Euclidean distance, variansi itu tidak lain adalah Euclidean distance dari data ke rata-ratanya. Ya kan? Tanpa diakar ya, tanpa diakar, dirata-ratakan kan. Gitu. Jadi nggak pernah saya ngapalin rumus kovariansi, rumus variansi, rumus korelasi, saya nggak pernah ngapalin. Saya di otak saya cuma mikirnya gitu aja. Oh, it's just Euclidean distance between data dan rata-ratanya. Covariance berarti antar dua variabel sama-sama kayak variansi. Tinggal dirata-ratakan, di bawahnya dibagi n-1 karena sudah ada X bar di sini kan gitu. Kalian belajar tentang derajat bebas di StatMat kan ya. Sehingga kalau kita belajar benar-benar di konsep dasar, itu rumus-rumus semua make sense semua gitu. Nggak perlu dihafalkan gitu rumus-rumus itu. Dan enak banget kalau kita ngerti gitu, karena ya jadi nggak sekedar import modul terus ini, jadi ketika ketemu permasalahan baru kita pun bisa untuk menghitungnya gitu ya. Nah ini ya, ini korelasi Pearson.
Dan dia terbatas ya, jadi dia similarity di sini. Cuma karena dia nilainya min 1 sampai 1 juga biasanya jarang orang ngomong dia similarity, karena di similarity tadi definisinya tidak negatif. Makanya, tapi ini it's a form of similarity gitu ya. A form of similarity, karena kita kemudian ingin tahu seberapa besar hubungan linear antar dua variabel, kan gitu ya. Konsepnya mirip ya. Tapi kalau kita mau pedantik istilahnya, kita mau nitty-gritty banget gitu, sebenarnya kalau pakai definisi similarity yang tadi nggak masuk, karena dia antara min 1 sampai 1. Sedangkan similarity harus tidak negatif dan terbatas. Tapi kalau kemudian kita rilekskan definisinya, ini sebenarnya a kind of similarity. Dan ini apa yang biasa dipakai di statistik. Ya tentu saja saya nggak akan terlalu dalam di sini. Ini udah biasa lah. Ini contoh korelasinya, ngitungnya gimana, maknanya gimana, dan lain sebagainya. Saya pikir tidak terlalu perlu untuk didetailkan. Kalian sudah belajar itu berkali-kali di StatL, di Moline, di StatMat. Nah, tapi selain korelasi Pearson itu tentu saja korelasi banyak banget ya. Pearson untuk yang numerik aja, untuk yang kategori yang ordinal ada yang namanya korelasi Spearman. Di sini tabel ini lebih bagus lagi ya. Ini menjelaskan hal tersebut. Jadi antar dua variabel numerik itu Pearson, yang ordinal ke numerik itu bisa pakai Spearman, terus antar kategorik chi-square, kan gitu. Jadi akhirnya pemahaman kita terhadap hal itu jadi lebih meningkat lagi. Nah, ini contohnya perhitungannya. Nah, sekarang yang saya mau agak bahas lebih dalam lagi ya, contoh berikutnya adalah jarak Haversine. Dan saya mau cerita sedikit dulu nih, Dulu waktu saya S1 di Matematika UI ya, saya ngambil mata kuliah geometri. Dosennya udah pensiun sekarang. Beliau ketika di awal semester pakai buku geometri itu salah ngambil buku referensinya. Dia ngambil buku referensi geometri non Euclid. Tapi yo jadinya susah banget itu kuliah. Karena geometri non Euclid biasanya itu dipelajari di S2 bukan S1. Tapi saya pribadi sih menghormati guru kita, dosen kita, maka ya udah ya nggak apa-apa, saya belajar aja gitu. Teman-teman saya banyak yang udah nyerah, yang penting lulus aja lah gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak dapet C gitu. Geometri non Euclid agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya kita bahas tadi ya, distance dan similarity di Euclidean plane. Tadi saya bilang bahwa Euclidean distance itu adalah jarak terpendek A sampai B, antara dua titik A dan B. Tapi hanya pada bidang datar atau bidang Euclidean. Pada bidang tidak datar, itu tidak berlaku. Artinya apa? Kalau ada lapangan sepak bola, terus kalian mau mengukur jarak dari misalnya sudut ini ke sudut ini, kalian pakai Pitagoras atau Euclidean, maka salah, jaraknya salah. Kenapa? Karena lapangan sepak bola itu tidak datar, dia ada di bumi, dan bumi itu melengkung. Jarak terdekat antar dua titik di bumi itu bukan garis lurus, garis melengkung. Iya kan ya? Makanya jarak kayak misalnya dari Depok ke Ciputat, itu melengkung, bukan garis lurus. Jadi peta yang digambarkan ini kan peta Euclidean, tapi kan nggak yang benar ini. Yang benernya kan gini kan, spherical. Maka lebih tepat kalau kita ngitungnya ini. Makanya jarak terdekat antar dua titik itu bukan berarti garis lurus. Garis lurus kalau di Euclidean, di planar. Kalau kayak di bumi, jarak terdekat antar dua titik bisa jadi adalah sebuah lingkaran, kayak buah busur. Ini biasanya kita nyebutnya geometri non Euclidean. Pak, ngapain sih Pak, iseng banget? Emang kepake? Kepake. Contoh kalau saya melakukan sosial media analitik,
mengolah data latitude dan longitude dari media sosial, saya nggak pakai jarak Euclidean, ngawur kalau pakai jarak Euclidean. Mengukur jarak antara dua titik latitude longitude dari suatu posisi, pakainya jarak salah satunya ya yang lebih baik daripada Euclidean adalah jarak Haversine. Di mana jarak Haversine ini sebenarnya just a fancy word dari ini, busur dari P ke Q ini gitu. Yang kalau kita pakai lingkaran, maka ini rumus ini, maka dia sinus dari latitude per 2 kuadrat tambah cos latitude yang kedua sin longitude per 2 kuadrat. Ini sih rumusnya. Nah, ini akan ngitung jarak ini ya. Jarak ini. Yang kalau di bumi, nah tentu saja ini lebih representatif ketimbang jarak Euclidean. Contoh penggunaannya misalnya di sosial media analitik atau di spasial statistik ya. Kalau kalian ngolah data yang terdefinisi atas latitude, longitude. Nah, dia nggak ada di SciPy. Setahu saya nggak ada. Sampai yang versi sekarang nggak ada. Tapi kalau kita define sendiri, fungsinya nggak terlalu sulit. Ini juga ada kalau di Google banyak ya. Nah, paling di sini hati-hatinya adalah hati-hati di semua bahasa pemrograman ya, defaultnya untuk trigonometri itu radian ya, bukan degree. Sehingga itu aja yang harus dihati-hatikan. Nah, terus kalau pakai rumus Haversine, dia pakai jari-jari bumi ya, dan jari-jari buminya itu kalau pakai kilometer, sebagaimana orang kebanyakan, itu adalah 6371, tapi kalau kayak satuannya Amerika, pakai miles itu jadi 3956. Nah, terus ya sudah, berarti kita kemudian, nah saya contohkan di sini, misalnya ngitung jarak dari FMIPA UI ke FST UIN di Ciputat. Kalian bisa pakai, buka dulu website Google Map atau yang semacamnya, lalu kalian cari latitude longitude dari posisi kalian, lalu dicatat. Ini contoh aja ya, tentu saja kalau di data bisa dapat dari sosial media atau apa gitu. Atau kalian kalau kerja di startup juga ya, ketika kita install aplikasi itu, kita dicatat ya posisinya ya, sama perusahaan-perusahaan itu ya. Jadi goodbye privacy sih sebenarnya. Nah, ini contohnya jarak dari UI Depok ke UIN, jadinya di sini pakai Haversine adalah 10,13 kilometer ya satuannya, karena tadi pakai jarak yang radiusnya kilometer. Tentu saja ini adalah jarak melengkung ya. Nah, ini jarak Haversine ya, seperti itu. Nah, secara umum tadi ada banyak ya, seperti yang saya sampaikan, ini juga nggak sempat sih saya kebahas semuanya. Kayak sebenarnya menarik juga untuk ngebahas Laventine distance untuk jarak antar kata. Cuma, aduh, udah kebanyakan materinya. Jadi silahkan aja dipelajari sendiri. Ini ada juga beberapa tautan-tautan atau link yang saya berikan yang kalian bisa pelajari lebih jauh. Saya juga belum sempat untuk menjelaskan ke klien bahwa fungsi jarak itu juga akhirnya ketika diturunkan itu terdefinisi ke graf, ke gambar, ke DNA misalnya, ke banyak hal gitu. Dan ini paper ini menurut saya sangat baik sekali menjelaskan hal tersebut. Dan kalau kita memahami itu akan menjadi apa ya, fondasi yang sangat kuat lah kalau kalian benar-benar serius ingin menjadi seorang data analis atau data scientist yang mumpuni, bukan yang sekedar ikut bootcamp nggak jelas. Nah, itu terus itu ya contohnya penggunaannya yang paling sederhana adalah k-nearest neighbor atau biasa disebut sebagai instant based learning. Gimana kalau kita mau memprediksi, misalnya dia bisa dipakai untuk regresi dan bisa dipakai untuk klasifikasi ya. Contoh di sini ini untuk klasifikasi, ini untuk regresi. Jadi kalau kita mau memprediksi data baru nih, data baru di sini berarti adalah, jadi kalau kita punya di sini Y misalnya, di sini X1, X2, X3, terus di sini ada data baru, kita nggak tahu Y-nya apa gitu. Tapi kita tahu nilai X1, X2, X3-nya. Maka kita bisa
menghitung jarak ke misalnya K tetangga terdekat. Dalam hal ini K-nya misalnya sama dengan 3. Tetangga terdekatnya misalnya di sini adalah ternyata yang ini sama ini. Jadi yang ini tetangganya, ini sama ini. Dan ternyata tetangga-tetangganya di sini labelnya adalah A dan B. Karena tetangganya banyakkan yang A ketimbang yang B, maka kemudian data baru ini diprediksi sebagai A. Nah, ini kayak konsep ensemble gitu ya. Nah, perhatikan dia untuk tahu 3 tetangga terdekatnya, berarti dia ngitung jarak ke seluruh data yang lain. Hitung jarak. Terus dia urutkan 3 terdekatnya siapa. Nah, 3 terdekatnya itu adalah si neighbor-nya dia, tetangganya. Lalu tetangganya lihat Y-nya. Y-nya paling banyak yang mana? Maka dia kemudian diprediksi sebagai si Y tersebut. Metode ini disebut KNN, K nearest neighbor. Dan dia menggunakan konsep jarak ya tadi. Menentukan tetangganya itu adalah ngitung jarak ke seluruh data yang lain. Dia disebut instance based learner karena dia nggak ada modelnya ya. Instance based learner. Karena dia nggak ada kayak misalnya regresi sama dengan Y tambah beta 0 tambah beta 1x1 tambah bla 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 gitu. SPM juga demikian. Y sama dengan W0 tambah W1X1 tambah bla 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 gitu kan ada modelnya. Kalau ini nggak ada, benar-benar murni ngitung jarak aja, terus diurutkan K terdekatnya, K tetangga terdekatnya, terus ya udah lakukan prediksi. Dalam hal ini kalau misalnya kasus klasifikasi, berarti kita lihat mana yang paling banyak muncul. Pada kasus regresi, dan regresi itu nggak cuma regresi apa itu MSE atau MLE ya. Regresi itu kayak nearest neighbor pun bisa pakai regresi ya. Kita tentukan dulu 3 tetangga terdekatnya. Lalu pada kasus regresi misalnya kalau di sini nilainya tetangganya 0, 10, 20, maka prediksinya ini bisa kita average. Jadi 0 tambah 20 tambah 10 bagi 3. Oh, ini berarti prediksinya 10 juga kayak gitu. Nah, ini adalah contoh aplikasi penerapan konsep jarak di machine learning ya. Tapi sebenarnya sampai deep learning pun juga pakai konsep jarak juga sama. Jarak dan similarity tetap dipakai bahkan sampai mulai dari yang sederhana kayak KNN sampai deep learning. Jadi makanya materi ini menjadi penting untuk dipahami secara konsepnya, bukan sekedar gimana cara ngitungnya tapi konsepnya. Sehingga nanti kalau kalian belajar model yang lebih kompleks oleh siapapun dosennya nanti akan jadi jauh lebih mudah untuk mengertinya. Nah, ini contoh pengaplikasiannya saya pakai data iris. Kalian most likely sudah tahu ya data iris itu adalah data dari bunga iris ada 3 macam yang variabelnya adalah lebar dan panjang kelopak bunganya. Terus habis itu ini X-nya adalah panjang dan lebar kelopak bunganya. Lalu targetnya adalah spesies bunga irisnya apa. Terus ini dipisahkan jadi training data dan test data secara random. Harus pakai ini ya. Ini adalah certified random sampling, bukan simple random sampling. Dia meyakinkan bahwa proporsi dari kategori di test data dan training data sama. Jadi harus pakai ini, jangan sembarangan nge-split antara training dan test data. Nah, penggunaan dari nearest neighbor-nya di sini, kemudian kalian bisa menentukan berapa neighbor terdekatnya. Lalu apakah jauh dekatnya itu ngaruh apa enggak? Kalau iya, maka kalian taruh di sini distance. Kalau misalnya cuma kalian ingin tahu 3 tetangga terdekat, tapi seberapa dekatnya nggak ngaruh, kalian ganti ini jadi uniform. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya begini. Maksudnya gini. Ketika tadi memprediksi ini, tetangga terdekatnya tuh bisa jadi begini. Misalnya ini mau kita prediksi. Terus ada 3 tetangga terdekatnya, misalnya di sini A, terus di sini B. 3 tetangga terdekatnya misalnya gini, B. Memang iya B-nya paling banyak. Tapi kalau kita ngelihat gini kan walaupun A cuma 1 kan tapi dia lebih dekat dibandingkan B yang lain gitu ya.
Nah, kalau kalian mempertimbangkan hal itu, jaraknya ini, maka parameter tadi di k-nearest neighbor itu diisi distance. Jadi kayak contoh ini, contoh yang saya gunakan ini, saya tuliskan di sini distance. Tapi kalau misalnya kalian pokoknya 3 terdekat, nggak peduli seberapa dekatnya, kalian ganti ini jadi uniform. Ya. Dan dia defaultnya ini pakai jarak Euclidean. Yang artinya kemudian untuk defaultnya k-nearest neighbor di scikit-learn itu hanya untuk numerical variable. Lucunya banyak yang baru belajar pakai scikit-learn tuh nggak tahu bahwa sebenarnya decision tree juga di scikit-learn itu hanya untuk numerik. Kalau lihat source code-nya dia nggak boleh untuk kategorik. Cuma ya itu ya banyak bootcamp-bootcampan nggak jelas sering salah ngajarinnya. Jadi hati-hati. Itu hanya untuk numerik, termasuk ini juga karena kalian tahu konsepnya, akhirnya nggak sekedar pakai modul, tapi kalian paham apa yang sebenarnya terjadi. Dan di sini dipredik ya, dan prediksinya sangat akurat sekali, hanya satu kesalahan di bunga versi color, selain itu sudah diprediksi dengan benar di tes datanya. Oke, saya pikir itu untuk materi hari ini ya, untuk similarity dan distance. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi, salam sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.